Kembali lagi dengan aku Tanti di program podcast Bincang Nuklir, masih bersama dengan Pak Anhariza Antariksawan, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional. Nah Pak, kita tadi kan udah bicara soal program-program Batam, program-program prioritas ya Pak ya. Nah, berbicara tentang Batam ini kan sudah cukup lama ya Pak ya. Tadi Bapak jelaskan sejak tahun 1958 hingga saat ini ya Pak 2021. Berarti di tahun lalu itu Batam berusia 62 tahun ya Pak ya? Ya. Kira-kira mungkin Batam ini kan punya banyak capaian-capaian ya pasti ya Pak ya. Dari mungkin kalau misalnya kita cerita dari umur 0 sampai 62 ya cukup panjang ya Pak ya. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan nih Pak, capaian-capaian apa aja sih yang udah didapatkan oleh Batam selama 5 tahun ke belakang aja nih Pak? 5 tahun ke belakang aja? Ya mungkin baik nanti mungkin selain 5 tahun ke belakang mungkin ada hasil-hasil yang sebelumnya juga, nggak apa-apa ya Tanti ya. Yang pasti yang pertama begini, ya tadi kan kita sudah bahas juga aplikasinya banyak gitu ya, di beberapa bidang ya. Tetapi memang ada yang sudah bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi ada yang masih belum. Saya ambil contoh begini deh, kalau di bidang pertanian misalkan ya Tan ya, kalau sampai saat ini untuk varietas padi saja kita sudah ada 25-an varietas unggul padi. Dan 25? Itu semua, iya, dan itu hanya sudah, padi ya Pak? Hanya padi, ya, itu sudah dimanfaatkan oleh banyak petani di hampir seluruh daerah di Indonesia, gitu ya. Yang ini juga mungkin banyak masyarakat tidak tahu, karena kemudian kan di lapangannya tidak muncul ini padi nuklir, apa kayak begitu kan orang tidak tahu, gitu ya. Karena memang yang mengusahakan kemudian adalah para petani juga, gitu ya. Jadi sudah ada 25-an, ya. Kemudian ada kedelai, kedelai itu ada 12 paling tidak, dan terakhir ini tambah 2 ya, di 2 tahun terakhir ini ada 2 varietas unggul kedelai gitu, jadi ada 14 secara keseluruhan. Itu juga sudah lumayan banyak digunakan, tapi kalau dibandingkan dengan padi memang mungkin lebih sedikit ya, karena kedelai punya tantangan sendiri Tanti. Makanya kan tadi juga dengar akhir-akhir ini harga tempe naik karena harga kedelainya naik. Kenapa? Karena kedelainya masih impor, gitu ya. Dan padahal kita punya sebetulnya varietas unggul, tapi ada masalah yang tidak hanya terkait dengan ketersediaan benih varietas unggul saja, gitu ya. Kemudian ada sorghum, ya ada 3, ya. Kemudian dari saya sudah cerita ada kacang hijau, kemudian ada kacang tanah, ya, dan bahkan ada pisang gitu ya. Jadi total sudah 40-an lah, hampir 44 varietas di bidang bahan pangan saja ya. Ada yang belum juga diketahui oleh banyak masyarakat bahwa kita punya varietas-varietas unggul tanaman hias yang itu sudah dibantu juga dengan iptek nuklir, dengan radiasi, dan menghasilkan banyak sekali jenis pohon krisan ya. Bunga krisan yang sudah sebetulnya varietas barunya itu dihasilkan dengan menggunakan varietas dengan iptek nuklir gitu ya. Nah itu, tapi kalau 5 tahun terakhir mungkin ada 2 atau 3 saja gitu. Tapi secara total tadi saya sampaikan sampai saat ini sudah ada 44. Apalagi sekarang kan lagi pandemi COVID ya Pak, orang lebih rajin bercocok tanam nih Pak. Iya. Tanaman hias menarik nih Pak. Iya, sebenarnya tanaman hias ini menarik gitu ya. Kita memang itu bekerja sama dengan Kementan gitu ya, yaitu Pusat Hortikultura. Jadi mereka yang kemudian banyak mengembangkan gitu ya. Kemudian, masih terkait dengan bidang pertanian, Tan. Ini ada hasil tahun lalu yang sangat membanggakan, bisa dikatakan begitu, yaitu dengan selesainya dibangun iradiator. Ya. Apa itu Pak iradiator? Iradiator itu adalah suatu fasilitas yang digunakan, namanya iradiator adalah fasilitas untuk melakukan iradiasi. Apa yang diiradiasi di situ? Iradiasi di situ macam-macam, ya, dari produk makanan siap saji, kemudian produk-produk herbal, ya, kemudian produk-produk yang diambil dari laut, ya, seperti ikan, gitu ya, dan kemudian juga ada produk alat-alat kesehatan seperti masker dan sebagainya yang perlu disterilkan, ya, dihilangkan bakterinya, gitu ya. Jadi kalau ada makanan siap saji yang ingin supaya itu lebih tahan lama, ya itu diradiasi, ya itu tanpa harus dipanaskan lagi, ya.
Nah, itu dimasukkan ke fasilitas iradiator itu. Nah, yang kita hasilkan dari selama periode 5 tahun yang lalu, kita mulai merancang, kemudian kita membangun, dan saat ini sudah dioperasikan. Saat ini sudah bisa melayani masyarakat. Ada 60 perusahaan yang sebagian besar adalah UKM ya, yang memanfaatkan di situ. Dan itu produk-produk tadi banyak, misalkan produk jamu, produk teh, ya herbal ini ya, kemudian ada kopi, ya, itu diradiasi di situ, ya. Kemudian rempah-rempah, seasoning, bumbu-bumbu gitu ya, yang akan diekspor, ya, itu diradiasi supaya dia tidak mudah, karena bakterinya supaya habis, kutu yang mengganggu itu habis gitu ya, sehingga dia waktu diekspor dia akan tahan lama juga gitu ya. Nah, fasilitas iradiator yang kita selesaikan di periode rencana strategis 5 tahun yang lalu itu namanya, kita beri nama iradiator gamma merah putih gitu ya. Itu karya anak bangsa, Pak? Iya, makanya namanya merah putih. Kenapa disebut merah putih? Karena iya itu tadi, kita rancang, memang kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan asing, tetapi kita kemudian memanfaatkan komponen dari lokal, ya. Sekitar 84% dari fasilitas itu komponennya dibuat di Indonesia. Ya, sisanya memang terpaksa masih harus didatangkan karena industri kita belum punya pengalaman. Tapi mudah-mudahan nanti kalau ada yang bangun lagi berikutnya sudah lebih banyak lagi komponen yang bisa kita buat di dalam negeri gitu ya. Nah, itu hasil yang menurut saya di periode yang lalu itu penting sekali gitu ya. Nah, di bidang energi ini tantangannya yang paling berat, dan nanti mungkin semua udah tahu kalau energi itu, di bidang energi yang paling besar memang sebetulnya aplikasi iptek nuklir untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, tetapi sampai saat ini Indonesia belum punya pembangkit listrik tenaga nuklir, belum punya. Terus ngapain aja selama ini Batan gitu ya? Batan memang banyak melakukan penelitian mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir gitu. Penelitian-penelitian yang sifatnya melihat gitu ya, apa yang ada di dunia, kemudian diteliti, dan beberapa sebetulnya itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas kita, sehingga pada saat nanti dibangun di Indonesia kita sudah tahu, oh kayak gini loh PLTN itu, dan kemudian kita siap melakukan transfer teknologinya gitu ya. Jadi yang kita lakukan ya bukannya tidak ada gunanya, kemudian kita melakukan beberapa studi tapak ya. Beberapa studi tapak di beberapa daerah. Studi tapak itu artinya studi lokasi kira-kira di mana yang bisa didirikan pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu juga kita lakukan. Ya. Calon lokasinya ya Pak? Iya, calon lokasinya yang paling tepat. Jadi ketika pemerintah nanti akan memutuskan membangun PLTN, nanti kita siap gitu ya? Iya, ya, itu ya. Kita sudah siap, bahwa ini lokasinya kayak begini, ini bisa dibangun berapa jumlahnya PLTN dan sebagainya. Nah, kemudian juga kita sebetulnya periode 5 tahun yang lalu juga ada berusaha mengembangkan desain. Kita sudah menyelesaikan konseptual desainnya, kemudian sudah mulai juga dengan basic desainnya, yang itu apa namanya, jenis reaktornya yang selama ini kita kenal sebagai reaktor yang berpendingin gas. Ya, dan waktu itu sebetulnya cita-citanya ingin membangun reaktor kecil yang itu untuk eksperimen, namanya kemudian disebut reaktor daya eksperimental. Namun demikian memang dalam perkembangannya itu kita masih harus menyelesaikan beberapa bagian teknologi, dan kemudian secara ekonomi belum saatnya untuk dibangun, tetapi dari sisi desain kita sudah mulai kembangkan gitu ya. Itu kita akan masih lanjutkan dari sisi penguasaan teknologinya gitu ya, karena itu termasuk generasi yang baru ya, yang hampir belum ada yang bangun di dunia. Tapi karena kita sebagai lembaga litbang memang ingin menguasai sesuatu yang lebih advance juga gitu ya. Nah, itu juga sudah kita lakukan gitu ya, tetapi apa namanya, memang belum dibangun ya. Kemudian di bidang apa lagi Tan ya? Tadi pertanyaan sudah kesehatan itu tadi kita sejauh ini produk radioisotop dan radiofarmaka yang banyak digunakan untuk membantu penanganan kanker, itu sudah ada 5 yang mendapatkan izin edar, dan saat ini sudah dipakai di rumah sakit. Ya, kita bekerjasama dengan salah satu BUMN farmasi mengedarkannya, yang mengedarkan tentu BUMN karena Batan
tidak punya kewenangan untuk itu ke rumah sakit. Sebentar lagi ada 1 lagi, akan ada 6 gitu ya. Dan itu sudah dimanfaatkan. Tadi saya cerita yang Samarium itu sudah secara rutin kita buat karena kebutuhannya juga belum banyak, jadi Batan bisa memproduksinya di dalam fasilitas litbangnya. Dan kemudian itu dimanfaatkan sudah di beberapa rumah sakit di Indonesia, gitu ya. Jadi itu bidang kesehatan ada produk radioisotop dan radiofarmaka, ya. Yang sampai saat ini tadi saya sampaikan yang mendapatkan izin edar itu sudah ada 5 dan sebentar lagi ada 6. Hanya saja yang lainnya masih terus kita kembangkan, ya. Dan ini akan menjadi program prioritas juga nanti di 2020-2024. Salah satunya tetap di dalam radioisotop dan radiofarmaka, gitu, ya. Itu Dan. Oke, tadi saya tertarik nih Pak bicara soal program prioritas ya Pak ya, salah satunya di bidang kesehatan ya Pak. Ternyata nuklir yang tadinya mungkin dipikirin orang awam itu bisa bikin kanker gitu ya Pak, ternyata bisa untuk mengobati kanker juga ya Pak ya. Nah, kalau dikaitkan dengan program prioritas dari Batan tadi, salah satunya kan adalah di bidang kesehatan ya Pak ya. Ada lagi nggak Pak selain membuat radioisotop dan radiofarmaka gitu? Ada lagi nggak di dalam program-program prioritas ini yang ingin dikerjakan oleh Batan dalam 5 tahun ke depan? Ya, jadi benar. Jadi 5 tahun ke depan, artinya 2020 sampai 2024, kita akan mengerjakan beberapa program prioritas riset nasional. Jadi mulai tahun 2020 ini memang kegiatan Litbang Cirap, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, atau kata lainnya riset dan inovasi gitu ya. Itu memang semua diberi rumah namanya prioritas riset nasional. Prioritas riset nasional. Ya, atau PRN ya, itu merupakan turunan jadi rencana induk riset nasional. Ya, rencana induk riset nasional sendiri ditetapkan dengan Perpres 2017 sampai 2045. Kemudian setiap 5 tahunnya ada namanya prioritas riset nasional. Nah, prioritas riset nasional itu melibatkan seluruh kementerian, lembaga dan perguruan tinggi. Ya, yang berkecimpung di dalam penelitian dan pengembangan pasti mengikuti agenda prioritas riset nasional. Nah, Batan itu untuk periode 2020-2024 ditunjuk sebagai koordinator di 3 tema prioritas riset nasional. Ya, yang pertama tadi di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan kita ada tema untuk pengembangan radioisotop dan radiofarmaka. Target kita 5 prototipe radioisotop dan radiofarmaka bisa dihasilkan selama 5 tahun itu. Ya, prototipe ini diharapkan kemudian ya siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, itu di bidang kesehatan. Nanti kalau detailnya nanti ingin tahu apa saja itu Pak nanti gitu ya. Kemudian yang kedua, Batan juga diminta koordinator di dalam prioritas riset nasional di bidang energi. Nah, di bidang energi ini targetnya adalah menyelesaikan studi tapak dan studi kelayakan yang berbasis pada penelitian dan pengembangan tentunya karena kita lembaga litbang untuk pembangunan reaktor di daerah Kalimantan Barat. Gitu Kalimantan Barat ya, Pak? Ya, daerah Kalimantan Barat. Jadi kita diberi tugas di situ, tentu harus dicek dulu kira-kira tempatnya yang paling baik. Kalau itu seperti apa, nanti yang bisa dibangun di situ dengan teknologi apa, apakah kita siap, kemudian bagaimana kita menyiapkan diri untuk menerima itu dan sebagainya gitu ya. Itu ada di bagian kegiatan itu. Prioritas riset nasional di bidang energi. Ya. Kemudian yang ketiga, kita koordinator di dalam prioritas riset nasional untuk pembuatan sistem pemantau radiasi untuk keselamatan dan keamanan. Ya, ini juga menarik karena mungkin belum banyak masyarakat yang tahu, tetapi kalau saya kaitkan dengan apa yang saya sampaikan tadi, penggunaan mitek nuklir dalam hal ini bahan radioaktif dan radiasi, terutama bahan radioaktifnya sebetulnya banyak sudah. Ya, tadi saya sampaikan di kesehatan aja lah, rumah sakit banyak menggunakan, kemudian di industri tadi saya sampaikan juga itu udah banyak yang menggunakan ya, karena bahan radioaktif bisa juga membantu industri di bidang macam-macam. Tadi saya memberikan contoh di bidang radiografi saja, tetapi masih banyak juga sebetulnya. Nah, dengan banyaknya bahan radioaktif yang ada di Indonesia dan kadang harus diimpor, diekspor kembali gitu ya, seperti itu
itu kan banyak keluar masuk ya bahan radioaktif. Itu yang bisa yang ditelusuri ya. Tapi khawatirnya juga ada bahan radioaktif yang kemudian keluar masuk untuk tujuan tidak baik gitu ya. Diselundupkan gitu ya Pak? Misalkan gitu ya, diselundupkan gitu ya. Atau memang bahan radioaktif itu tidak sengaja terikut di dalam produk yang lain. Misalkan produk limbah dari negara asing kita impor gitu ya, tapi limbah itu ternyata mengandung bahan radioaktif ya. Kemudian selain itu juga kita ingat nanti mungkin tahun 2011 ada kecelakaan di satu reaktor di Jepang yang kemudian bahan radioaktifnya bisa menyebar kemana-mana, dan kita ingin tahu persis sampai di Indonesia nggak sih gitu ya. Nah itu juga perlu terus dipantau. Nah tadi sistem pemantau radioaktivitas untuk keselamatan dan keamanan tujuannya untuk itu tadi ya, untuk memantau lingkungan kita tetap aman dari radioaktivitas yang datang dari manapun, termasuk yang keluar masuk yang dibawa oleh manusianya. Nah itu di situ sebetulnya yang kita targetkan adalah satu sistem yang kemudian dilengkapi dengan beberapa alat dan kemudian itu dihubungkan terintegrasi jadilah satu sistem pemantau untuk menjaga keselamatan dan keamanan wilayah Indonesia kita. Nanti penggunanya adalah teman-teman dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten. Nah itu prioritas nasional yang ketiga, Tan. Ya, kemudian selain jadi koordinator, Batan juga menjadi pendukung untuk PRN yang lain. Bidang apa saja? Tetap di bidang pertanian. Kita tetap menjadi pendukung PRN untuk pengembangan varietas unggul, padi dan kedelai. Kemudian ada di pakan ternak juga, ya di peternakan karena teknuklir juga bisa. Tadi saya belum sebutkan, tetapi itu bisa kita gunakan. Nah, dan dengan melalui PRN ini kita akan kembangkan formula pakan ternak gitu ya, yang lebih baik, yang awalnya kita kembangkan berbasis teknuklir. Kemudian di bidang energi kita berkontribusi dalam pengembangan baterai litium. Oh, ya, itu lagi trending topik juga sih Pak. Lagi trending itu, dan ini memang kebutuhan masa depan kita. Ya, banyak mobil listrik, banyak alat-alat yang semua berbasis listrik, yang itu butuh baterai. Ya, dan Batan menjadi pendukung di dalam PRN itu, karena ada PRN baterai, ya prioritas nasional di dalam baterai. Itu koordinatornya LIPI dan Batan sebagai salah satu pendukung. Ya. Kemudian di bidang material maju, ya logam tanah jarang, ya rare earth ini juga lagi ngetren gitu ya. Jadi namanya logam tanah jarang itu merupakan material yang digunakan di berbagai macam. Ya, gadget-gadget handphone itu kalau nggak ada logam tanah jarang nggak akan bisa jalan gitu ya. Belum kalau kita bicara persenjataan gitu ya, yang itu juga memanfaatkan betul logam tanah jarang. Nah, Batan juga mendukung di sisi itu, karena dari logam tanah jarang juga bisa dibuat magnet, bisa dijual untuk membantu baterai litium tadi gitu ya, dan untuk industri pertahanan juga. Batan sudah pernah mencoba memanfaatkan salah satu unsur yang namanya logam tanah jarang itu untuk membuat cat yang campuran cat, yang kalau cat itu digunakan maka tidak ada radar yang bisa mendeteksi. Oh, ya, jadi membantu pertahanan. Membantu pertahanan. Ya, ini di bidang industri pertahanan, ada kapal perang atau kapal patroli yang kita tidak ingin itu bisa dengan mudah ditangkap radar, maka dicat dengan itu. Dan campuran catnya menggunakan salah satu logam tanah jarang, antanum, dan di situ digunakan dengan proses tertentu tentunya yang dikembangkan oleh salah satu peneliti kita, dan itu sudah berjalan. Nah, yang kita ingin kembangkan adalah proses dari hulu sampai hilir. Hulu artinya dari sejak penambangan logam tanah jarang sampai kemudian kita memanfaatkannya untuk berbagai keperluan tadi, seperti contoh untuk membuat campuran cat tadi gitu ya. Nah, itu kita juga mendukung di situ. Kemudian kita mendukung juga di bidang kesehatan untuk stunting. Stunting ya, itu juga isu kesehatan juga ya Pak ya? Itu bidang kesehatan gitu ya. Kita berperan di situ untuk menganalisis sampel penderita stunting, dan kemudian ujungnya sebetulnya kemudian ingin melihat kandungan mikronutrisi atau mikrogizi apa yang dibutuhkan supaya anak-anak terhindar dari masalah stunting. Ya, karena stunting itu kan sejak kecil terutama karena kekurangan gizi ya.
tidak gizi-gizi yang makro saja, tapi yang unsur mikronya. Nah, itu dengan iptek nuklir sama yang seperti tadi saya sampaikan analisis untuk polutan udara, mirip dengan itu. Kita bisa ngecek kandungan nutrisi, mikronutrisi di dalam bahan pangan. Ada daerah yang memang bahan pangannya yang dimakan oleh anak-anak setiap hari memang kekurangan kandungan mikro itu, ya, sehingga ujungnya nanti harus dibuat bahan pangan yang bisa digunakan oleh anak-anak di daerah tertentu itu yang sehingga mengatasi masalah stunting di daerah itu. Nah, itu beberapa contoh. Ya hampir semua lah yang saya sebutkan itu. Jadi Batan menjadi koordinator di 3 PRN dan kemudian mendukung di beberapa kegiatan PRN yang lain. Itu kan. Ya. Cukup lengkap ya Pak ya. Ya. Nah, saya masih tertarik yang di bidang kesehatan tadi Pak. Ya. Batan kan sudah menghasilkan dan akan menghasilkan radioisotop dan radiofarmaka ya Pak ya. Kalau di bidang kesehatan kan isunya juga terkait dengan perangkat kesehatannya ya Pak ya. Yang pastinya mungkin itu menjadi salah satu kendala di bidang kesehatan, mungkin dari segi teknologinya atau dari segi biayanya. Ada nggak sih kontribusi Batam di dalam perangkat kesehatan itu sendiri? Ya, ini pertanyaan bagus. Ini jadi yang selama ini tadi saya sampaikan memang hanya masalah radioisotop dan radiofarmaka. Sebetulnya ada kegiatan teman-teman yang untuk membuat alat kesehatannya, tetapi memang itu tidak masuk di dalam prioritas riset nasional, gitu ya. Tetapi Batan sudah melakukan itu. Ada beberapa produk yang sudah saat ini bahkan juga digunakan, ya. Misalkan alat kesehatan itu namanya renograf. Renograf itu adalah satu alat untuk mendeteksi fungsi ginjal, ya, fungsi ginjal. Jadi itu caranya secara garis besar adalah kita masukkan bahan radioaktif dalam jumlah yang kecil banget, ya, dan bahan radioaktif itu sebentar kemudian sudah tidak menjadi radioaktif lagi dalam tubuh yang kemudian bisa dibawa menuju ginjal. Nah, di dalam ginjal kemudian diserap dan berapa lama dia akan dikeluarkan bersama urin kita. Nah, berdasarkan itu nanti akan ditangkap dengan alat renograf kita. Nah, alat renograf itu sebetulnya berbasis pada detektor saja. Detektor adalah alat yang bisa mendeteksi radiasi. Nah, berdasarkan itu kemudian dibuat satu kurva tertentu yang bisa menunjukkan fungsi ginjal kita masih bagus atau tidak, kayak gitu. Jadi itu yang sudah digunakan, tetapi memang penggunaannya masih sangat terbatas. Sejauh ini sebetulnya baru ada 2 rumah sakit yang menggunakan, itu pun yang satu juga sudah cukup lama tidak digunakan, tapi yang satu masih aktif gitu ya, masih terus digunakan. Nah, ini contoh aja. Nah, beberapa tantangannya memang lebih berat untuk alat kesehatan itu selain teknologinya juga ini teknologi yang lain pun sebetulnya sudah tersedia gitu ya, sehingga ya ini kalau bicara tantangan, ini salah satu tantangan lah. Alat kesehatan berbasis iptek nuklir harus berkompetisi dengan yang bukan memakai teknologi nuklir, karena beberapa bisa saja kayak alat ginjal tadi ya mungkin bisa dengan cara lain. Makanya yang harus dibuat adalah alat yang bisa berkompetisi untuk itu, ya. Itu jadi itu kegiatan kita, dan ke depan ini masih ada beberapa alat ya, misalkan untuk mendeteksi kelenjar gondok kita, tiroid gitu ya. Ada orang yang kekurangan ini, atau ada sebaliknya ada kandungan yodium yang terlalu banyak gitu ya, yang bisa tertimbun di dalam gondok itu. Nah, itu ada alat namanya thyroid uptake gitu ya. Itu bisa ngecek kondisi di kelenjar gondok kita gitu ya. Itu alatnya sudah ada, saat ini memang sedang di dalam proses untuk mendapatkan izin edar, ya. Nah, ini harapannya nanti bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi sebetulnya tantangannya lebih sulit kalau kita dibandingkan radioisotop, radiofarmaka untuk alat kesehatan ini. Ya. Mungkin nanti kita akan bicara tentang tantangan di segmen yang terakhir ya Pak ya. Baik. Jadi kita akan bicara ke sana, nanti akan saya sampaikan apa sih tantangannya. Tapi kita melakukan kegiatan itu memang tidak semuanya kemudian langsung bisa dimanfaatkan. Ya, faktanya seperti itu. Ya. Nah Pak, tadi Bapak kan juga di awal menyinggung sedikit pemanfaatan iptek nuklir di bidang industri ya Pak ya? Ya. Tadi bisa untuk terkait pengecekan pesawat ya Pak ya, dan juga bangunan seperti itu ya Pak ya? Dan yang saya dengar ini kan Batan ini ditunjuk
oleh Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA sebagai pusat kolaborasi ya Pak ya di bidang industri. Betul, ya, betul sekali. Untuk uji tak rusak ya Pak ya. Itu mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit mengapa Batan itu ditunjuk sebagai pusat kolaborasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional ini. Ini terima kasih. Betul sekali. Jadi sejak beberapa tahun yang lalu ya, Batan memang ditunjuk oleh Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency menjadi namanya collaborating center, ya, pusat kolaborasi. Mengapa bisa ditunjuk? Karena dianggap Indonesia sudah mampu menjadi pusat untuk pelatihan, untuk riset yang bisa digunakan oleh negara-negara lain. Negara lain belajar ke kita ya Pak ya? Iya gitu ya. Jadi ada dua lingkup. Yang Indonesia tidak hanya Batan sebetulnya. Indonesia ditunjuk sebagai collaborating center. Satu di bidang industri, nanti saya bisa jelaskan. Yang kedua di bidang pertanian tadi. Oh, pertanian juga ya? Pertanian juga, gitu. Indonesia ditunjuk sebagai IA sebagai collaborating center untuk mutation breeding namanya. Ya, jadi penangkaran atau pengembangan varietas unggul secara mutasi radiasi. Ya, jadi sekarang udah sejak beberapa tahun yang lalu kan udah banyak itu peneliti, researchers dari negara-negara lain, terutama memang negara berkembang sih, yang belajar di sini. Negara apa aja tuh Pak contohnya? Ya, ada negara Togo, ya, dan beberapa negara dari Afrika memang terutama yang ingin belajar mengenai mutation breeding atau mutasi radiasi ini. Dan kebetulan di kawasan nuklir Pasar Jumat kita, kita punya fasilitas, punya kebun percobaan gitu ya, yang itu bisa dimanfaatkan oleh mereka. Ya, udah banyak yang datang di collaborating center itu. Ya, di collaborating center untuk industri tadi saat ini ya kita masih fokus pada pengembangan dengan teman-teman di luar Batan. Ya, dengan teman-teman di luar Batan mengenai metode, ya, mengenai alat yang bisa digunakan di industri. Tadi saya beri contoh ada radiografi itu udah biasa digunakan. Yang model baru yang kita sedang kembangkan namanya tomografi gitu ya. Tomografi itu untuk mengecek dalam suatu bencana besar misalkan di industri kimia, kita ingin lihat sesuatu di dalamnya ini ada apa sih gitu ya, tanpa harus mematikan operasinya fasilitas atau instalasi itu, kita bisa menggunakan alat yang namanya tomografi itu dari luar saja, kan kemudian dikirim sumber ada gelombang radiasi yang kemudian kita bisa gunakan itu untuk menginterpretasikan apa yang ada di dalam bencana, mungkin bencana kimia lah, bisa dikatakan gitu ya, atau reaktor kimia gitu. Jadi ini yang tomografi, misalnya ini saya mengambil contoh metode yang dikembangkan juga di collaborating center itu. Ya, kemudian yang radiografi digital sebagainya itu mulai dikembangkan. Karena penggunanya banyak, fokus kita selama ini memang masih membuat networking dengan para stakeholders, pemangku kepentingan di bidang istilahnya uji tak rusak. Karena sekali lagi tadi saya cerita juga di pesawat, kita mengujinya, ngeceknya nggak perlu merusak pesawat bagian itu gitu. Justru bahkan tadi saya bilang juga instalasi yang sedang beroperasi tidak perlu dimatikan dulu gitu. Makanya ya. Makanya disebut uji tak rusak tadi uji ya Pak tak rusak gitu ya. Jadi tanpa harus menghentikan operasi fasilitasnya, tanpa harus mengambil sampel, dipotong dan sebagainya, akhirnya merusak ke komponen yang kita uji itu tidak perlu, namanya bukan uji tak rusak. Itu bisa industri apa aja ya Pak ya? Oh banyak itu, tadi industri kimia gitu ya, yang banyak menggunakan itu, kemudian industri minyak, ya tadi saya cerita industri penerbangan, nggak ada. Kemudian kalau bicara aplikasinya saja yang bukan radiografi, industri kertas misalkan itu menggunakan iptek nuklir juga menggunakan bahan radioaktif. Ya, kemudian minuman dalam kaleng ya untuk melihat tinggi air di dalam kaleng supaya semua sama gitu ya, kan nggak mungkin kita buka ya itu dengan sumber radioaktif, dengan radiasi kita bisa tahu gitu ya. Ketebalan kertas seperti apa itu juga menggunakan seperti itu ya. Banyak juga untuk industri pertambangan digunakan juga untuk melihat kandungan mineral yang ada di dalam batuan yang ditambang misalkan, seperti itu. Sebenarnya cukup banyak juga ya Pak ya? Banyak banget. Nah Pak, tadi kan Bapak sudah jelaskan tentang kontribusi iptek nuklir di bidang industri ya Pak ya. Ternyata banyak sekali industri yang
memanfaatkan e-tech nuklir ini. Nah Pak, kalau bicara soal pertanian nih Pak ya, kan tidak hanya ketika kita mempersiapkan bibit unggulnya ya Pak ya, tapi bagaimana kita memikirkan produk pasca panennya nih Pak ya. Apalagi kan Indonesia ini negara kepulauan dengan jarak yang cukup jauh, itu kan menjadi salah satu kendala juga ya Pak ya. Di saat panen masih segar-segar hasil panennya, tapi begitu sampai di lokasi mungkin sudah membusuk karena jarak yang cukup jauh gitu ya. Nah Batan ada nggak sih Pak kontribusi teknologi di bidang produk pasca panen ini? Ya itu ada tadi yang salah satu hasil yang kita peroleh di rencana strategis Batan 2015-2019 yang lalu, yaitu iradiator gamma merah putih. Nah itu yang membantu seperti persoalannya seperti sampaikan Tanti tadi. Jadi ini pasca panen gitu ya. Karena menggunakan iradiator itu tadi saya sudah cerita, sebetulnya intinya adalah melakukan kalau kita biasa sebut ya sterilisasi lah untuk menghilangkan bakteri. Nah, bakteri ini yang sebetulnya kalau di dalam pasca panen atau makanan kita atau buah-buahan kita itu kan yang membuat cepat busuk gitu ya. Dan kemudian diproduk seperti rempah-rempah dan sebagainya, banyak kutu di situ gitu ya. Nah, itu jadi itu yang dibantu. Tidak hanya sebetulnya kita bicara yang masalah pembusukan saja, tapi upaya kita untuk bisa mendorong eksportir ke luar negeri, ya, karena di luar negeri negara-negara itu banyak yang menerapkan aturan karantina yang ketat. Ya, misalkan buah masuk tidak boleh mengandung ada telur lalat buah, ada bakterinya, ada macam-macam di situ. Nah, menggunakan iradiator ini kita bisa lakukan ya pembersihan bakteri-bakteri itu atau secara umum sterilisasi lah, walaupun mungkin istilah teknisnya harusnya tidak sterilisasi, namanya fitosanitari gitu ya. Itu membersihkan itu ya, sehingga nanti kalau dicek mau masuk negara barang itu udah lolos gitu ya. Kalau tidak dia di reject, nggak bisa masuk negara itu ya. Banyak negara yang sekarang sudah melakukan pembatasan seperti itu. Maksudnya tidak serta-merta setiap produk yang diekspor oleh kita bisa masuk ke negara itu ya, karena aturan kekarantinaan yang ketat gitu ya. Ada memang barang yang kita sengaja iradiasi supaya lebih tahan lama ya, lebih tahan lama itu penyimpanan intinya sebetulnya mematikan bakteri yang akhirnya membuat pembusukan itu. Contohnya apa nih Pak? Banyak seafood gitu ya, itu banyak yang diiradiasi di iradiator gamma merah putih gitu ya. Ada eksportir, saya lupa itu ikan tuna mungkin ya. Ikan tuna yang akan dikirim ke suatu negara, masih di Asia juga, yang kemudian itu diiradiasi di sana. Saya pernah melihat waktu di sana ada ikan yang sudah diasap tapi ya, yang kemudian diiradiasi itu mau diekspor ke Amerika Serikat bahkan. Gitu. Jadi banyak seperti itu. Kemudian kalau di bidang buah kita sudah bisa melakukan fitosanitari untuk mangga, untuk manggis, dan untuk salak, gitu ya. Jadi kalau ada eksportir yang ingin melakukan fitosanitari atau sterilisasi untuk buah-buah itu, bisa menggunakan iradiator gamma putih, dan mudah-mudahan itu membantu mereka untuk bisa menembus karantina dari negara tertentu itu. Ya. Kita pernah kedatangan delegasi kedutaan dari Australia gitu ya, karena ada yang eksportir yang ingin masukkan mangga ke Australia, tapi mereka memang minta syarat ini bakteri-bakteri ini harus nggak ada, dan itu mereka sangat bisa menerima kalau itu dilakukan menggunakan iradiasi. Itu. Nah ini yang kemudian kita tanggapi ya, untuk membuat, karena tapi mereka begitu lihat fasilitas kita, mereka minta ada perbaikan-perbaikan gitu ya. Supaya memenuhi betul syarat negara mereka gitu. Nah, ini yang sedang kita penuhi persyaratan itu. Sehingga nanti kalau ada eksportir mangga ingin ekspor ke Australia menggunakan itu udah praktis akan diterima di sana. Nah, mereka sudah datang, sudah melihat sendiri fasilitasnya. Mereka hanya usul ini kayak gini gitu, karena ini persyaratan di negara kami gitu. Dan kita akan lakukan itu. Ya, ini sekali lagi untuk membantu para eksportir buah kita agar bisa menembus pasar Australia itu gitu. Ini contoh saja gitu ya, karena di beberapa negara juga memberikan aturan yang sedikit mirip lah gitu. Seperti itu.
Ya. Menarik sekali nih Pak, ternyata nuklir itu banyak sekali dirasakan manfaatnya ya Pak ya oleh masyarakat ya Pak ya. Nah, tadi itu sudah Pak Anhar jelaskan mengenai program-program prioritasnya dan apa yang akan dikerjakan dan hasil-hasil litbangnya yang sudah dihasilkan oleh masyarakat. Kita akan kembali berbincang-bincang dengan Pak Anhar. Mungkin untuk selanjutnya adalah tantangan ya Pak ya, tantangan yang dihadapi pastinya dalam mewujudkan tadi visi Batan yaitu nuklir untuk Indonesia berdaya saing dan sejahtera. Nah, seperti apa tantangannya? Kita akan ulas sesaat lagi setelah jeda berikut, tapi mohon untuk Sobat Nuklir jangan lupa untuk like, share, dan komen serta subscribe channel YouTube kami.